Rahman Sahril, NIM 2892150030 dari Prodi Manajemen Reguler Plus. Mata kuliah PPKN, dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyanti, SPD MM. Di sini saya akan membahas tentang wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila yang mendasari pengembangan wawasan nasional adalah: 1. Penerapan hak asasi manusia. Kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan. Ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Tujuan wawasan Nusantara terdiri dari dua, yaitu tujuan nasional berdasarkan dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945. Kedua, tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan, baik alamiah maupun sosial. Landasan wawasan Nusantara. Landasan wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut. Landasan ideal Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan negara dan dasar negara, berkedudukan sebagai landasan ideal daripada wawasan Nusantara. Landasan konstitusional. UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusi dasar negara yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasan visional. Landasan visional adalah tujuan nasional wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional. Landasan konsepsional. Ketahanan nasional yaitu merupakan kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan. Selanjutnya, landasan operasional. GBHN adalah sebagai landasan wawasan operasional dalam wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara terbagi menjadi 4, antara lain: 1. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi. Kedua, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara, merupakan pandangan geopolitik Indonesia. Ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sehingga berfungsi dalam pembatasan negara. Keempat, wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional. Selanjutnya, paham wawasan Nusantara. Paham wawasan Nusantara. Wawasan nasional suatu bangsa dibentuk dan dijiwai oleh paham-paham kekuasaan, geopolitik yang dianut beberapa teori, atau paham kekuasaan dan geopolitik yang dianut. Paham-paham kekuasaan dibagi menjadi 6 paham, yaitu paham Machiavelli. Machiavelli lebih cenderung menghalalkan kekuasaan yang otoriter. Raja adalah raja yang absolut, atau tiran, atau pemerintahan yang otoriter atau diktator. Terkenal dengan adagium Machiavelli bahwa raja harus kuat seperti singa. Paham Kaisar Napoleon Bonaparte. Napoleon menegaskan bahwa kekuatan politik harus didukung oleh kekuatan ekonomi. Ingat bahwa jatuhnya pemerintahan Orde Baru akibat krisis moneter dan ujungnya menjadi krisis ekonomi. Paham Jenderal Clausewitz. Karena Clausewitz seorang tentara, tidak heran bahwa dalilnya tidak lepas dari perang. Adapun dalilnya bahwa perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain, Clausewitz menghalalkan perang untuk mencapai tujuan politik. Paham Feuerbach dan Hegel. Teori Feuerbach dan Hegel melahirkan paham liberalisme yang ujung-ujungnya melahirkan kolonialisme. Paham Lenin melahirkan komunisme yang berpangkal dari kelompok komunal yang mementingkan kelompok atau negara. Sebaliknya, paham liberalisme dari individualisme di mana negara tidak boleh mencampuri urusan pribadi atau warga. Paham Lucien dan Sidney. Karena politik dianggap kotor, maka kedua tokoh tersebut menghendaki agar berpolitik itu harus santun atau politik berbudaya. Selanjutnya, teori geopolitik.
Secara harfiah, geopolitik adalah berasal dari geografi, dan politik artinya pemerintahan. Jadi geopolitik artinya cara menyelenggarakan suatu pemerintahan yang disesuaikan atau ditentukan oleh kondisi atau konfigurasi geografinya. Contoh, NKRI memilih negara kesatuan karena kondisi atau konfigurasi geografinya berupa negara kepulauan. Wawasan Nasional Indonesia. A. Falsafah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai tersebut adalah penerapan hak asasi manusia, seperti memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan, dan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Aspek kewilayahan Nusantara. Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan karena Indonesia kaya akan aneka sumber daya alam dan suku bangsa. C. Aspek sosial budaya. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Aspek sejarah. Indonesia memiliki pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Unsur dasar wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki unsur dasar yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu wujud wilayah. Batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. B. Tata inti organisasi. Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada UUD 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. C. Tata kelengkapan organisasi. Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers, seluruh aparatur negara. Hakikat wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara. Di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Asas wawasan terdiri dari satu, kepentingan tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, serta kesetiaan terhadap kesepakatan. Arah pandang wawasan Nusantara. Arah pandang ke dalam. Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin mewujudkan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Arah pandang keluar. Arah pandang keluar ditunjukkan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah, maupun kehidupan dalam negeri serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial serta kerjasama dan sikap saling hormat-menghormat. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Implementasi kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, serta kehidupan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, pemasyarakatan atau sosialisasi wawasan Nusantara. Untuk mempercepat tercapainya tujuan wawasan Nusantara, di samping implementasi seperti di atas, perlu juga dilakukan pemasyarakatan materi wawasan Nusantara kepada seluruh masyarakat Indonesia. Wawasan Nusantara tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut. A. Menurut sifat dan cara penyampaiannya secara langsung atau secara tidak langsung. Menurut metode penyampaiannya, keteladanan, edukasi, dan komunikasi. Terima kasih. Mungkin itu saja pembahasan
yang saya sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.